sekarang saya pengen tahu tentang inilah perkembangan Panti Asuhan Al Hayat dari 2004 sampai sekarang tuh dari bangunan rumahnya kayak gimana, dari fasilitasnya kayak gimana dari kan, 2004 ya. Kalau 2004 kan di sana ya di Sukabumi Dalam itu ya mungkin karena awal jadi kita seadanya ya meskipun kumuh kita harus siap lah gitu ya. Tapi kita hanya bertahan 1 tahun. Karena apa? Di sana cuma bisa nampung 4 anak ya. Sedangkan tahun berikutnya kita bertambah jadi 9 anak. Itu udah jadi pindah. harus pindah kan, berarti akhirnya pindah ke Jalan Cikajang. Itu juga masuk ke dalam, jadi kurang apa sih namanya? Kurang terekspos, nggak di pinggir jalan gitu. Jadi 9 orang di situ. Ya alhamdulillah sih besar rumahnya. Kita di situ juga bertahan cuma setahun 2 tahun. 2 tahun ya. Akhirnya kita juga mencari yang sedikit lebih terbuka lah di pinggir jalan ya. Nah kan kita dapat tuh di Cibaturayan Marna 4. Dari situ alhamdulillah kita nambah anak tuh ada kurang lebih 15 orang ya. 15 orang. Laki-laki perempuan. Tadinya kita mau fokus ke anak laki-laki aja. Tetapi di perjalanan ternyata ada juga yang menitipkan anak perempuan. Ya kita disatukan aja dulu tuh di satu tempat di Cibaturayan 4 karena memang masih kecil-kecil, masih kelas 1 2 3 4 ya. Nah, dari situ ada juga yang SMP lah, ada. Cuma semakin lama kan anak-anak semakin besar tuh. Kan riskan ya kalau disatukan gitu. Akhirnya kita juga mencari istilah nama mencari tanah ya. Mencari tanah untuk bisa kita beli dan kita bangun. Ya pasti ke donatur juga sih ya, minta tolongnya gitu ya. Ini Bu Eti nih pemasarannya. Karena apa, Bu Eti kan banyak banyak relasinya. Bu Eti itu punya berapa majelis talim, ada 10-11 mungkin, nggak tahu lebih sekarang. Ketuanya sama Bu Eti. Ketuanya semua Bu Eti. Jadi akhirnya kan ya Bu Eti alhamdulillah jadi perjuangannya tuh wah hebat gitu. Alhamdulillah kita bisa membeli tanah yang di Cisaranten. Itu di sini ya, di Cisaranten. Oh ini. Ini Permata Bumi kan. Tadinya ya tanah berapa meter berarti? 300 meter. 300 meter. Itu harga di sini dulu itu masih berapa? 300.000 per meter. Sekarang itu sudah 3 juta. Alah, 10 kali lipat. Alhamdulillah itu dengan tanah ini ya itu berkat perjuangan kita dan para donatur ya. Kita jangan lupa melupakan para donatur yang telah memberikan donasinya kepada kami lah Panti Al Hayat sehingga bisa membangun ini. Sampai istilah Bu Eti mah ukur sok sekarang apa yang diperlukan, kaca misalnya, sok kaca ukur berapa ininya keperluannya, nanti Bu Eti juga yang menyampaikan ke para donatur. Ya kita juga sama gitu, jadi kemana-mana kita selalu bawa proposal. Jadi bawa proposal kemana-mana kita di tas kita ada proposal. Jadi masa orang kita punya anak panti. Saya nggak gitu juga. Enggak, saya tuh mengurus anak-anak asuh. Jadi ingin sekolah tapi kan sudah banyak. Jadi berarti kan harus perlu tempat yang layak, pas sodok-sodoknya di sana. Terus kita juga jangan sampai nggak layak lah kalau disatukan berapa besar gitu. Akhirnya ya alhamdulillah tahun demi tahun kita bisa menempati tempat ini yang alhamdulillah bisa dipakai buat semua gitu. Lumayan gede, ini bagus Bu rumahnya Bu. Alhamdulillah ya, ini rumah donatur lah ya, ini rumah donatur. Ya makanya kalau ada yang nanya gini, itu punya siapa? Punya Saya nggak donatur. pernah menjawab ini punya si A, si B, ini punya donatur karena kami tidak ada yang khusus memberikan dana untuk ini, nggak ada. Kalau pernah mendengar dari orang lain kan panti ini siapa? Ini pendirinya, dananya dari situ, jadi seperti hak milik pribadi. Nah kami enggak, kami adalah ini punya para donatur, para dermawan. Sekarang sampai ke istilahnya mah ke apa namanya? Berarti teralis. Ukur teralis itu dari donatur. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Percaya istrinya. Donatur Panti Asuhan Al Hayat ya. Alhamdulillah, terima kasih jazakallah. Tanpa mereka ini tidak akan berjalan. Ya betul. Apalagi almarhamah itu dari mulai awal kita punya panti sampai saat ini itu menjadi masih
jadi donasi yang Dan MT lainnya masih tetap. iya, tapi yang maksudnya teh kalau almarhumah kan dari nol, dari awal sampai saat ini, bahkan kita selalu mengadakan baksos Ya, itu di setiap sini Ramadan. setiap Ramadan, insya Allah. Terus misalnya kalau kan tadi masalah fasilitas ya. Sekarang masalah program dari 2004 sampai sekarang masih sama atau ada gimana? Ada yang beda atau gimana? Ada, tentu ada. Pasti ada. Tapi istilahnya program yang utama itu ada investasi tak pernah rugi itu cuma jadi istilahnya dikembangkan lagi gitu. Terus ya pokoknya itu salah satunya ya. Jadi kita mengembangkan lagi, ada sodakoh buat anak panti itu namanya sobat gitu. Itu ada sodakoh buat anak panti itu ada bisa buat di ini aja Bu, dikasih tahu ke penonton. Ya sodakoh buat anak panti itu bisa buat sekolah, bisa buat kalau di hari lebaran bisa buat lebaran baju lebaran, bisa buat kan meskipun anak-anak panti itu di sini tapi kan mereka juga masih ada keluarganya, meskipun misalnya orang tuanya sudah tidak ada tapi masih ada saudara-saudaranya, masih ada kakeknya, neneknya atau bibinya atau siapanya. Nah itu jadi istilahnya buat mudik, ya. Buat mudik. Ada juga sobat buat berbuka, ada juga sobat buat ya pendidikan itu. Jadi kalau mau sodakoh, alhamdulillah berapapun itu, insya Allah kalau dikumpulkan jadi banyak gitu. Bahkan kita menyebar canceling sobat ya, canceling sobat ke ya saya sendiri punya. Terus ada teman saya misal mau sodakoh ke panti tapi tidak bisa langsung blok gede gitu. Jadi ngenceleng. Jadi misalnya tiap bulan kita ambil atau tiap minggu kita ambil. Itu program yang sampai sekarang tuh ada. Ya apa ya, sobat. Terus investasi tamah rugi itu ya jadi itu turunannya lah istilahnya. Jadi semakin berkembang gitu. Kalau ini kan misalnya anak panti masuk Al-Hayat. Targetnya anak panti itu harus jadi apa? Pertamanya kayak gimana? Dari tahun 2004 sampai sekarang sama atau gimana? Dari tahun 2004 dari target awal, maksudnya pendidikannya atau apa? Enggak, anak panti nih. Ada anak panti datang, anak panti itu harus jadi kayak gimana sih goalnya? harus soleh. Harus baik ya, harus baik, soleh inti akhir gitu kan, karena kan targetnya apa, harus soleh. Artinya apa, untuk ke arah itu kami dari program ada program pagi itu kan, dari mulai pagi untuk mengarahkan ke anak soleh itu, misalkan bangun jam 4 bagi anak kecil, jam 4 setengah 3 bagi yang sudah besar untuk sholat tahajudnya, belajar saum sunnahnya kan gitu, terus sholat duha itu masih tetap dijalankan seperti pesantren, kalau saya sebutnya seperti pesantren, karena duha anak yang sekolah siang pagi duha kan gitu. Pesantren Hayat tuh ya. Akhirnya ada yang menyebutkan saya titip untuk pesantren Al-Hayat karena melihat programnya seperti itu. Jadi untuk kenapa ada lebihnya bagi di Al-Hayat, anak-anak tetap diberi tugas untuk mencuci pakaian sendiri. Anak kecil juga, tetapi pengurus nanti memperhatikan pakaiannya masih bersih nggak. Kalau nggak bersih tanpa sepengetahuan anak, dicuci lagi sama pengurusnya, dibersih. Tapi anak nggak tahu menghargai anak, dijemur biasa. Nanti mereka mengangkat jemurannya, nggak tahu, padahal yang membersihkan adalah nggak tahu waktu itu. Nggak tahu sengaja karena menghargai anak bahwa saya sudah mencuci atau menyapu. Kalau kurang bersih. Kalau mereka udah pada sekolah nggak pas nyapu, ini kamu teh nggak bersih, enggak. Tapi ya udah pada pergi nanti sama pengurus harian dibersihkan. Jadi mereka merasa dihargai. Merasa udah. Nah, tapi nantinya tetap ada dalam satu perkumpulan gitu evaluasi disampaikan misalkan kekurangan anak-anak. Jadi seluruhnya. Jadi anak merasa tidak dipojokkan gitu kan. Tapi tetap anak-anak dihargai seperti itu. Nah, itu adalah lebihnya untuk menuju anak yang soleh. Sholatnya tadi kan intinya menjadi anak soleh gitu ya. Tetapi kami pun tidak menutup untuk bagaimana anak agar bermanfaat di dunia atau di akhirat. Nah, akhirnya dalam pendidikan kami diarahkan seperti tadi. Dalam pendidikan bagaimana anak-anak intinya yang mau ke
Panti Asuhan Al Hayat itu adalah sekolah. Nah itu kan sekolahnya sampai mana kami baru bisa saat itu, tapi ya mulai 3 tahun ke belakang memang akhirnya kuliah. Dan ada yang kuliah. Ada yang kuliah. Memang program dari dinas sebenarnya hanya sampai SMA, SMA atau SMK jadi sederajat. Kalau sekarang anak-anak juga ada yang di SMA ada. Kalau dulu kan masih SMK kita mengarahkan, tapi ada anak yang memang saya mau ke SMA, pengen kuliah. Nantinya kan pengen kuliah. Nah pengurus pun akhirnya tetap memberikan fasilitas bisa kuliah. Akhirnya ada di pertanian kan gitu. Kuliahnya ada di ekonomi. Ada jalan di mana kan sekarang ya? Bahasa gitu. Akhirnya kami memfasilitasi untuk anak-anak kuliah. Untuk apa targetnya kuliah? Yaitu dia untuk bagaimana dia mempertahankan ilmunya untuk diamalkan kembali ke yang lain. Intinya itu. Mempertahankan ilmunya untuk diamalkan ke yang lain. Jadi tidak untuk dirinya sendiri. Karena akan lebih semakin bermanfaat. Terus misalnya kalau masalah target atau pencapaian gitu dari 2004 sampai sekarang, yang udah tercapai apa, yang belum tercapai apa? Yang sudah tercapai yang sekolah, maksudnya pendidikan? Ya dari anak-anak atau dari fasilitas atau gimana? Apa? Ya alhamdulillah kalau fasilitas insya Allah ya kita sudah tercapai dengan punya gedung ini gitu, alhamdulillah. Terus sekarang gedung ada asrama putra sama asrama putra sama putri, tapi asrama putri kita masih kontrak tapi diberikan lunak gitu kontrakannya, alhamdulillah. Terus kita sudah punya ini, dan mungkin untuk ke depan ya kita juga sudah punya rumah tahfiz. Ada yang mewakafkan. Yang dikelola oleh pemuda ya. Iya, harus dong, harus pemuda siap. Siap para pemuda, masa sama mama lagi? Ya, masa mama udah banyak loh ininya kegiatannya. Siap mama. Mama of the power. Ya insya Allah gitu. Jadi kita pendidikan yang sudah berhasil. Dari tahun 2004 itu sudah ada yang berhasil bekerja di PLN ya, di Kalimantan. Itu alhamdulillah tuh sudah berhasil. Terus juga ada yang menjadi di Jakarta itu yang desain rumah itu properti ya. Alhamdulillah. Itu, alhamdulillah. Terus ada juga yang di bidang tata boga, masak. Masak mah tuh. Masak alhamdulillah. Parah, masak sama ibu eleh tiganya. Sekarang orang masak sayana gitu, tapi ini wah alhamdulillah kemarin kita dilombakan. Masya Allah tuh. Nanti kita mencoba lagi untuk mencicipi hasil karyanya itu pada Idul Adha, hari Idul Adha. Biar mereka yang mengolah. Langsung ada lomba lagi ya. Ya, mengolah. Siap. Jadi ya alhamdulillah sudah banyak berhasil. Jadi kita juga merasa bahagia gitu sebagai pengurus ya. Ya dari jika kamu udah Iya. Ya jadi anak-anak teh yang tadi dari rumahnya Bargang, Karuncel gitunya. Garendut selalu lucu gitu ya. Garendut sehat gitu. Karena gizinya terjaga gitu. Dan juga memang dari anak-anak itu dia juga bisa memposisikan dirinya saya sebagai anak asuh. Dia artinya apa? Artinya dia siap melaksanakan apa yang ditugaskan oleh pengurus. Bahkan sampai pendidikannya pun ada yang sampai S2. Sampai S2? S2 itu adalah dengan beasiswa. Yeah. Itu beasiswa dari kampusnya, dia dengan program S2-nya. Jadi siap nggak anaknya gitu kan? Kalau siap, ayo maju. Jadi kami tidak menghambat untuk keinginan anak seperti itu. Seperti kan Nur Haida. Nah sekarang kan beliau sudah nikah di Jakarta. Sekarang. Ya. Tapi alhamdulillah jadi masih ada komunikasi gitu ke panti. Jadi ya alhamdulillah lah kita pernah ada reuni anak panti alumni itu yang dari Jakarta, yang dari jadi pada datang semua, alhamdulillah. Ya berarti kita sudah banyak mengasuh anak-anak yang sudah berhasil. Gitu. Kalau yang paling besar itu udah punya yang paling anak. Besar sudah punya anak. Kita sudah punya anak. Sudah punya anak. Sudah punya cucu. Ibu-ibu. Dan alhamdulillah karena beliau itu mau mengabdikannya di Panti Asuhan Al Hayat, Bapak Abdullah Kurnia, dan beliau ada yang membantu di sini, membantu kami. Beliau sebagai kader dari kami yang emak-emak yang sudah sepuh, dan alhamdulillah beliau ada sangat
konsisten sekali untuk melanjutkan bagaimana pendidikan. Mungkin dari bimbingan ini juga pengurusnya juga jadi cinta lah kayaknya. Ya cinta, untuk para pemuda semangat. Jadi jangan ada hambatan. Aduh, panti teh jauh. Jadi kita susah nih mau beraktivitas atau berkarya, itu nggak ada kata jauh, nggak ada kata sulit. Jadi masa kita mama ya lagi hamil udah punya anak sudah jangan sebutin, saya tahu lah. Dan juga ini enggak, kegiatan kita juga nggak sampai istilahnya bukan hanya di panti. Saya malu. Ya, bukan hanya di panti, artinya barusan juga kita pulang dari taklim, terus janjian di sini. Kemudian setelah ini nih ada juga acara gitu menunggu. Siaplah, ini mah bukan ibu-ibu, ini mah remaja kayak. Tapi usianya. Kita jangan kalah dengan usia ya. Semangat terus, usia 40 itu adalah pemuda. Kami adalah usia tua tapi jiwa muda. Itu artinya apa? Kembali muda. Tadi barangkali ada yang terlewat ya untuk rumah tahfiz. Itu adalah programnya memang diserahkan kepada para pemuda. Mudah-mudahan para pemuda yang ditugaskan itu untuk siap melaksanakan bagaimana mengkader di bawahnya, mengkader anak-anak binaannya untuk lebih sukses daripada yang membinanya. Itu semangat para pemuda. Semangat. Walaupun jauh, jazakumullah khairan kepada keluarga yang mewakafkan tanah menjadikan rumah. Insya Allah menjadi berkah. Insya Allah berkah. Amin. Terus kan tadi, terus misalnya kalau target yang sedikit, target yang masih ingin dicapai itu apa? Kan tadi targetnya sudah tercapai, udah jadi ini, udah jadi itu. Sekarang mah yang jadi target mah anak-anak kita kan tadi soleh dan selalu berada di jalan Allah. Itu mardotilah. Itu amin, itu intinya mah intinya itu anak-anak kita ada berada di jalan Allah. Terus satu lagi pesan buat teman-teman di rumah atau para pemuda pengurus ini gimana bisa disampaikan gitu? Ya tadi semangat dari gitu. Ibu Nila sampai satu-satu aja gimana? Semangat untuk berkarya, beraktivitas, berkreasi di panti atau dimanapun. Yang penting semangat, ikhlas. Insya Allah itu akan berkah buat semuanya. Kalau dari Bu Eti gimana? Jangan putus asa. Itu. Jangan putus asa. Kenapa? Karena ini perjuangan yang banyak hambatan. Jangan dilihat hasil, tapi banyak hambatan. Bagaimana kita menghadapi anak-anak? Bagaimana kita menghadapi anak didik kita harus benar-benar dengan sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Yang kedua, kami semua para pengurus di sini atau nanti mengucapkan jazakumullahu khairan katsiran kepada para donatur semuanya, para dermawan semuanya. Tanpa beliau-beliau inilah kami tidak akan maju. Karena apa? Atas dukungan para dermawan ini kami terus bertahan, kami terus berjalan. Ajarakallahu fima ataita wa barakallahu fima abqaita wa ja'alallahu laka tawfiqan. Semoga Allah memberikan pahala dari apa yang diberikan dan mendapatkan kebarokahan bagi harta yang masih tersisa dan menjadikan suci bagi apa yang masih ada di tangannya. Amin. Itu kami sangat mengucapkan terima kasih sekali kepada para dermawan itu. Jadi itulah yang sudah kita obrolkan, yang kita sudah mengupas tentang dari sejarah panti, orang-orang yang mendirikan panti, ternyata ibu-ibu itu orang-orang yang mendirikan panti itu. Jadi ini suatu pukulan juga buat saya intinya, khususnya pemuda yang kalau kemana-mana teh gimana nya banyak alasan lah. Alasan motor, bensin, naon lah, atau hoream atau apa. Ya sebenarnya itu bukan alasan, sebenarnya nggak ada sebenarnya alasan tuh. Ya gitu. Jadi Panti Asuhan Al Hayatu didirikan oleh Majelis Taklim yang punya visi yang sama, akan membuat Panti Asuhan Al Hayat ingin menyantuni anak-anak yang tidak mampu. Dan pokoknya inti dari program-program panti itu menjadikan anak-anak panti itu menjadi anak yang soleh, baik, berpendidikan, dan pokoknya berguna untuk masyarakat lah itu ya. Dan berguna pasti untuk agamanya. Amin. Paling itu sedikit
episode podcast sekarang tentang sejarah Panti dan turunan-turunannya. Saya akhiri, saya Muhammad Giyar Fadilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.